Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang masih kesusahan membuat aplikasi Android, nah kesusahannya sih bukan di masalah bahasa pemrograman, tapi di perangkat Anda. Di laptop Anda atau PC Anda mungkin tidak sanggup untuk menginstal Android Studio Arctic Fox ataupun di bawahnya Android 4 gitu ya. Eh, ada solusi lain nggak sih Pak untuk ngoding Android? Tidak berat, nggak perlu diinstal, tapi masih bisa gitu Pak untuk dibuat coding. Bahkan untuk keperluan IoT pun bisa gitu Pak. Bisa sangat banyak sekali pemrogramannya. Selain dari Android Studio ini, ada banyak sekali. Jadi kalau biasanya sih kita pakai Android Studio ya. Saya juga ada tutorialnya untuk pembuatan di Android Studio gitu ya. Untuk itu. Ini terakhir di update Android Studio cukup berat, memang cukup berat. Kalau spek komputernya minim, ini cukup berat, memang cukup berat banget gitu ya untuk ini gitu ya. Nah, jadi saya close saja. Softwarenya kita pakai online. Nah, ini kalau Android Studio itu kita harus download dulu sekitar segini ya, 912 MB gitu ya, itu untuk Windows. Nah, saya akan kenalkan ini namanya MIT App Inventor. Yang kedua, cukup banyak ini dibuat oleh MIT, jelas sudah MIT. Bahkan di 2021 Coding Teacher Accommodation Day masih dilakukan untuk pembelajaran ini. Bahkan masih juga ada open job position juga. Jadi ini sangat antusias banget, luar biasa. Masih bagus komunitasnya juga. Yang jelas jelas ini buatan MIT ya, MIT. Makanya namanya MIT App Inventor. Uh, Cara buatnya bagaimana sih Pak? Cara buatnya cukup aktif usernya cukup hari ini saja cukup segini 55,8 ribu. Jadi app yang dibuat segini hampir 34 miliar ya dari 195 country. Jadi ini sebenarnya cukup banyak sekali. Anda tinggal create app, nanti register, masuk ke sini. Nah, kita akan pengenalan pertama kali nanti aplikasinya cuman kita tambahin foto, ada NIM, nama sama keterangan lainnya. Kemudian kita publish di handphone kita. Kebetulan untuk handphonenya saya pakai emulator, nanti saya pakai emulator punyanya MemoPlay. Jadi sama saja sebenarnya ini hanya cuman emulator saja. Bisa langsung diinstal ke handphone juga bisa gitu ya. Cara pertama gini, mungkin mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, start new project. Start new project kita kasih latihan 1 ya. Ini untuk pertama kali latihan 1. Cukup mudah, nggak ngodingnya nggak terlalu berat-berat amat. Oh sudah ada ya. Project 1. Project 1. Oke, project 1 klik sama nanti tinggal diklik. Nah ini saya kenalkan dulu interface-nya. Paling yang atas project untuk balik lagi ke awal. Untuk menyimpannya ekstensinya itu AIA untuk ke komputer, untuk ke repository. Kemudian Anda bisa langsung connect ke emulator, ke USB kalau misalnya langsung ke handphone Anda. Kemudian untuk di build bisa nanti di build APK atau APK bundle AB. Jadi kalau ke APK nanti misalnya Anda mau taruh di Play Store ataupun taruh langsung ke handphone Anda gitu, jadi pakai APK. Settingan dan lain nanti akan selanjutnya gitu ya untuk kita bahas. Di sini ada user interface, ada button, checkbox, data figure, dan lain banyak fasilitasnya. Bahkan layoutnya sudah lengkap. Medianya bisa nanti bikin kita aplikasi untuk merekam, ada untuk ngambil kamera, ambil picker, bisa memutar musik gitu ya, bisa ngerekam suara, bisa membuat video player seperti misalnya seperti FLC gitu atau yang lain. Kemudian kita bisa drawing dan animasi, bisa bikin kanvas, bisa bikin aplikasi mewarnai gitu ya. Kemudian kita bisa juga map juga bisa gitu ya. Untuk sensor sendiri ini cukup lengkap. Nah, ada acelero, jadi nanti kalau kita bikin aplikasi dianya punya acelero sensor yang bagus, nanti kita aplikasinya begini gitu ya. Barcode scanner, jadi sudah ada library barcode scanner, barometer, ada timer, ada gyro, bisa kalau misalnya kalau saya miringkan aplikasinya jadi flip gitu, atau hygrometer, light sensor, location sensor, magnetic field sensor, near field, NFC gitu ya, orientation sensor, pedometer, proximity, sama termometer.
Untuk sosialnya sendiri ini cukup lengkap, jadi nanti kita bisa bikin aplikasi yang bisa sharing ke WhatsApp, ke Twitter, ke Telegram, ataupun ke yang lain-lain gitu ya. Kemudian untuk storage-nya bisa di cloud DB, artinya ini bisa kita cloudkan ke Firebase gitu ya. Kemudian untuk connectivity-nya sudah jelas ya, Active Starter, Bluetooth, serial, sama web. Ini kalau Lego ya, untuk Lego lah ya, eksperimental, Firebase DB jelas. Untuk extension nanti kita bisa tambahkan sendiri extension yang kita mau pakai. Biasanya untuk kebutuhan IoT, Internet of Things gitu ya. Dan extension yang lainnya. Kemudian di sini ada pengaturan tablet atau dia mau pakai monitor size, ukuran monitor. Kita pakai font size. Kemudian ini screen 1, about screen, misalnya kalau mau pakai screen terserah, default, background, kalau mau pakai background gitu ya. Ini pengaturan biasa, misalnya screen titelnya misalnya kita kasih pengenalan diri. Pengenalan diri, resizing responsif, temanya ya klasik, mau klasik terserah gitu ya, nggak perlu diatur-atur juga, nggak masalah. Itu pengenalan diri, taruh di paling bawah. Kemudian berikutnya kita mau meletakkan sebuah gambar di user interface. Ini ada gambar. Nah, supaya ini dia rapi, kita bisa menggunakan layout aja langsung. Kita pakai namanya horizontal alignment, letakkan di situ, nanti muncul di sini horizontal alignment. Horizontalnya kita buat center. Nah, gitu ya, buat center. Kita tambahkan vertikalnya juga center. Jadi kemudian height-nya kita buat fill parent. Oke. Kalau fill parent kan banyak itu ya. Jadi jangan pakai fill parent, automatically saja. Weight-nya kita pakai fill parent biar dia nyusut gitu ya. Kemudian kita kasih image ke dalam sini. Nah, image-nya ini kita mau tambahkan foto kita. Nambahkannya di paling bawah di media, diupload dulu ya, diupload dulu feed fotonya. Saya pakai foto saya yang agak narsis lah. Oke, di Surahman diupload. Setelah diupload, tunggu sebentar di Surahman, pilih image, dicari di sini ya. Di sini ada picture, pilih di Surahman. Oke. Gitu ya. Nah, ini kalau kebesaran, ini height-nya kita kasih bisa pakai fill parent. Kalau fill parent tuh begitu ya. Kalau fill parent, weight-nya juga kita kasih fill parent. Jadi begini. Nah, kita kasih ukuran nih. Kita kasih pakai pixel saja. Untuk height-nya saya kasih misalnya 120 gitu ya. Kemudian itu kelihatan. Untuk weight-nya kita kasih 100 saja lah. Oke, dadah. Nah, itu untuk fotonya. Kemudian di paling bawah kita nanti mau kasih NIDN, nama dan alamat bisa, ataupun yang lainnya. Sebelum dikasih label kita kasih lagi layout biar lebih rapi ya. Kita pakai vertikal biar ke bawah gitu ya. Kemudian height-nya biarkan saja, kita pakai fill parent itu ya. Kemudian untuk height-nya saya pengen sih ini di fill parent ya, jadi sisanya yang nguasain tuh yang paling bawah. Kemudian kita pakai user interface, kita kasih label. Nanti Pak ngodingnya gimana Pak? Nanti dulu ngodingnya, yang penting tampilan saja dulu, nanti jangan berat-berat dulu. Kemudian si vertical alignment ini saya pengen tulisannya berada di tengah-tengah. Saya buat center, to center. Kalau pengen di tengah-tengah sebelah sini, ini tinggal aktifkan aja untuk vertikalnya center. Gitu ya. Kalau mau dikatasin ya di top aja gitu ya. Kemudian si labelnya ini kita kasih font size-nya misalnya 20 gitu ya. Semuanya ya 20 ya. Coba ini 20 kan semua Pak Ade. Kemudian di 20 kan semua. Bentar. Fontnya terserah lah, sans serif, monospace ataupun yang lainnya kita default saja gitu ya. Untuk pengaturan yang lainnya nanti dulu. Pertama saya kasih dulu nama. Nih namanya Ade Surahman. Bentar. Oke. Kemudian label yang kedua kita kasih serial number atau number 0224078902. Bentar. Kemudian yang ketiga itu lihat di bagian sini ya, di komponen ini propertiesnya sama seperti properties pemrograman lain, pasti ada properties. Kita kasih share ilmu agar lebih gembira.
gitu ya. Oke, udah cukup begitu aja. Jadi saya kenalkan di sini itu palette itu adalah komponen yang bisa kita pakai. Kemudian viewers di sini adalah untuk meletakkan tata letak. Untuk pengaturan kita pakai layout. Nanti akan kita berkembang lebih banyak cara pengaturannya, layoutnya untuk makin bagus, makin responsif gitu ya. Kemudian di komponen ini adalah preview komponen yang ada di dalam viewers yang kita gunakan. Sedangkan properties di sini adalah setiap komponen dari semua komponen yang ada di preview seperti ini, dia punya properties yang bisa Anda atur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Kemudian itu bagian desainer, sedangkan bagian blog ini bagian codingnya. Kebetulan sekarang kita belum code, nanti codenya. Oke. Sebelum code kan nggak perlu ada fungsi untuk code-codenya, belum kita ngitung-ngitung, belum bikin aplikasi kalkulator, aplikasi player musik, ataupun aplikasi untuk sharing sosial media, ataupun matikan sensor gitu. Jadi kita bikin aplikasi Android untuk mematikan sensor IoT misalnya, untuk matikan lampu jarak jauh, hidupin AC, itu nanti ya ke depannya. Ini pengenalan pertama kali. Lalu bagaimana untuk menjadikan ini sebuah APK yang bisa dijalankan? Oke, pertama langsung saja compile build APK. Tunggu proses barnya sampai posisi step 2 ya. Ini tergantung koneksi Anda. Jadi compiling untuk partnya. Jadi sambil nunggu, ingat ini aplikasinya gratis untuk edukasi, dan Anda bisa juga digunakan untuk keperluan pengajaran Anda kalau Anda misalnya seorang guru gitu ya. Jadi nggak melulu harus ngoding Android itu harus pakai Android Studio yang lumayan berat. Anda memaksakan siswa-siswi atau mahasiswa untuk jadi untuk membelinya, tidak perlu. Jadi ini cukup pakai browser, pakai Intel Atom penjalan. Download APK now. Oke, saya simpan di download project 1 APK. Oke. Download, save. Coba saya lihat. Nah, ini project satunya saya letakkan ke sini ya untuk menjalankannya. Karena kan supaya kelihatan ketika saya record, supaya Anda bisa melihat. Kalau langsung ke handphone kan saya belum pakai screen copy. Nanti saya mungkin pakai screen copy. Tinggal tarik aja ke sini. Nunggu install. Oke, install anyway karena belum dari Play Store. Kita don't send. Oke, kita open saja project satunya. Oke, ini dia project pertama Adi Surahman. Kedua, share ilmu agar lebih gembira. Ini saya pakai pengaturan tablet ya, jadi tetap ke tengah karena kita pakai alignment. Kita pakai tablet itu untuk pengenalan diri. Oke, jadi cukup mudah ya, sangat mudah sekali ngoding Android menggunakan MIT Importer. Tungguin aja tutorial selanjutnya yang lebih enak, lebih mantap, lebih cepat lagi, dan tidak perlu diinstal. Bisa saja ini di lokal supaya Anda nggak pakai koneksi internet, bisa juga, nanti kan saya tutorial. Tapi kita meminimalisir untuk config lah. Langsung pakai itu. Koneksi internet sekarang kan murah banget gitu ya. Oke, sampai sini saja untuk pertemuannya. Besok kita akan mengenalkan bagaimana menggunakan komponen-komponen yang lainnya. Tadi kan baru label sama image. Nanti kita akan kenalkan dengan button. Kita akan kenalkan untuk bikin kalkulator sederhana begitu ya. Oke, sampai sini saja. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam semangat belajar.